Hai semua, bersama Mechatron Store di sini. Ini kita lagi bahas sekarang ESP32 dulu ya. Tapi yang kita bahas adalah SPIFSS, SPIFS. Ya, bacanya SPIFS lah ya. Kita biar gampang aja bacanya SPIFS. Jadi itu adalah SPI flash apa tuh? File system. Jadi kita bisa masukin nih file ke sini, mau gambar. Nanti bisa juga dimasukin file HTML, masukin file CSS. Jadi kalau sebelumnya videonya kita langsung tulis HTML-nya di di codingannya. Sekarang kita bisa taruh itu di filenya. Jadi nggak lewat codingan gitu ya. Jadi nggak masuk di codingannya tapi di filenya. Jadi nggak ngotak-ngatik codingan lah. Jadi kita ubah-ubah desain tampilan itu bisa di filenya. Oke, nih contohnya kayak gini. Ya, contohnya gini ya. Ini udah saya program. Ini IP-nya 103. Jadi kalau misalnya kita panggil dia 103 ya. Ini home-nya page 1 ya. Terus kalau kita klik itu pindah ke page berikutnya. Jadi kalian bisa bikin kayak website gitu kan, banyak page-nya, cuma dia terbatas memorinya. Jadi kalian nggak bisa masukin banyak kayak komputer lah. Misal kalian bikin web di PC kan atau di server, itu kan bisa banyak kan. Kalian mau masukin image bagus-bagus yang gede-gede filenya, kalian masukin video, kalian masukin filenya juga gede-gede. Nah ini nggak bisa, dia terbatas kan memorinya berapa mega doang. Jadi memang pemakaiannya cuman buat simple aja, karena ini jarang dipakai buat bener-bener tampilan bagus. Jadi tapi lebih cenderung kayak buat tampilan itu lebih ke setting. Misalnya nih, pada saat kalian mau setting, kalian harus setting ABC, harus akses langsung bisa. Atau orang cuma bikin sebagai API doang gitu kan, akses ke sini gitu. Jadi emang jarang dipakai untuk sebagai tampilan bagus-bagus. Tapi di sini kita belajar pemakaian file system ini, SPIF, supaya kalian juga bisa punya alternatif lain kalau nggak mau otak-atik ininya .ino-nya. Nih, kalau kalian nggak mau otak-atik sketch, ya kalian tinggal ubah-ubah aja yang bagian HTML-nya kan. Nah, gitu ya. Oke, sekarang sebelum kita bisa akses SPIF-nya, kalian harus install dulu nih tools-toolsnya dulu. Di sini saya ada sketch data, jadi kita akan buat upload sketch datanya ke ESP32. Oke. Nah, yang pertama, kalau kalian yang belum tahu cara dari awal, misalnya kalian ini ESP32 pengen belajar dari awal, kalian bisa cek. Maksudnya belajar dari awal itu cara pakai di Arduino, karena saya nggak akan jelaskan di video ini lagi. Kalian bisa cek ke ini nih, itu yang rahasia ESP32. Ini saya control dengan pakai di Arduino. Cara settingnya ada di video ini, jadi kalian bisa searching di channel ini, rahasia ESP32 kendali LED bla bla bla. Nah, ini cara makainya dengan Arduino IDE. Dan ini juga ada lagi kendali LED via WiFi dengan Observer Library. Jadi udah ada beberapa contoh di channel kita juga. Dan sekarang kita masuk ke yang kontrol kayak tadi nih, tuh ya. Jadi kalian bisa page 1 ini manggil 1. Nah, kalian kalau misalnya ini dari mana, kalian bisa pelajarin dulu yang 1-2 video ini dulu sebelum masuk ke video ini. Tapi nggak terlalu berhubungan sih, tapi minimal ada basic awal yang bisa kalian cek. Nah, sebelum kita bisa bikin kayak gini, kalian harus install dulu nih. Yang pertama, ESP Tools ini buat ESP32. Ini linknya ya, nanti saya copyin deh linknya di deskripsi. Kalian download ya kan, ini sudah pernah saya download. Kemudian hasil downloadannya kalian ekstrak ya. Ini hasil downloadannya ESP32FS tuh. Nah, ESP32FS ini kalian ekstrak kalian copy ya. Setelah kalian ekstrak RAR-nya, setelah kalian ekstrak zip-nya, atau RAR sih pakainya. Ini apa nih bikinnya? Zip ya. Setelah kalian ekstrak zip-nya, kemudian kalian copy ke tempatnya dia. Jadi kalian bisa cari di file, preference,
Nah ini nih, ini kalian buka foldernya misalnya gini ya. Nah tuh, yang Arduino ini kalian buka, kemudian kalian ke tools. Nah ini sini saya udah ada Arduino ESP32FS. Nah yang tadi itu kalian copy ke sini nih, ESP32FS, langsung copy paste aja nih, ESP32FS, isi-isinya semuanya kalian copy paste ke sini, tools Arduino tadi, tools gitu ya. Kalau udah selesai kalian restart ininya, restart IDE-nya supaya dia nanti keluar tampilan di sini, ESP32 sketch data upload, itu ya yang pertama. Nah sekarang kita mulai program. Karena kita akan menggunakan library ESP Async Web Server, kalian juga harus download dulu library-nya karena nggak ada di library-nya Arduino. ESP Async Web Server itu nih di sini nih. Ini ya, ini dua. Async TCP ini memang buat ESP32 ya. Nanti kalau untuk ESP8266 beda, nanti ada lagi tutorialnya. Ini jadi dua ini kalian download code, terus download zip. Ini juga sama, code download zip. Setelah kalian download, masih di tempat yang tadi nih, kalian copy paste aja. Mana ya? Kompres kan tadi hasilnya kan. Nih, nanti kalian akan download ESP Async TCP sama ESP Async Web Server. Tadi ini dong ya, Async TCP Master sama ini ya. Ini ESP Async Web Server Master. Kalian ekstrak, kemudian setelah kalian ekstrak, ini buat 8266 kalau depannya ESP. Yang mana sih tadi ini ya? Setelah kalian ekstrak, kalian ganti nih nama masternya, hilangin aja jadi cuma Async TCP. Terus yang satu lagi yang ini tuh, masternya kalian hilangin, ganti ESP Async Web Server. Kalian copy ke tempat yang tadi. Ini kan tools kan, tapi di sini jangan di toolsnya, di library. Nah ini library-nya kalian copy di library sini, folder-foldernya nih kayak gini. ESP Async Web Server, ESP Async TCP. Nah kalian kalau misalnya mau 8266 pakainya ESP Async TCP ya, jadi kalian saran saya langsung aja tiga-tiganya Async TCP, ESP, jadi tiga-tiganya langsung kalian. Jadi kalau kalian bikin mau pakai Node MCU, mau pakai Wemos atau pakai ESP32 udah gampang, udah bisa. Yang penting library-nya udah keinstall kan. Nah sekarang kalau udah semuanya keinstall, kita langsung program aja. Seperti biasa kita import dulu. Ini yang paling penting, paling awal. Ya, jadi kalian include wifi.h, ESP Async Web Server, SPIF, kemudian SSID sama passwordnya kalian masukin, kemudian server 80. Kemudian kalian masukin serial.begin, ya ini standar lah, ini buat awal-awal. Terus, nah ini buat ngecek SPIF.begin, buat ngecek SPIF-nya. Kalau misalnya SPIF-nya nggak mounting, nggak ke-mount, misalnya error atau apa, dia ada informasi error. Kemudian ini buat mulai wifi-nya, nanti dapat local IP, kita dapat nih IP-nya dia berapa melalui serial port. Nah di sini baru kita mulai server-servernya. Nih ya, server.on. Jadi kalau kita panggil IP-nya doang, kan pasti ada garis miring ya. Itu kita manggil ini sebenarnya SPIF index.html. Jadi kita nanti akan bikin file index.html namanya. Server.on http get. Nah ini format penulisannya kayak gini. Request ini kita panggil file di SPIF-nya, kemudian nama filenya ini. Jadi kalau kalian mau namain apapun lah bebas, nanti cara manggil gini, gitu ya. Nah biasanya kalau kalian biasa bikin web, pasti kan kalian manggil CSS kan. Ini juga CSS-nya wajib di declare juga di sini. CSS-nya juga wajib kalian buatin ini. Jadi di mana di file HTML nanti kan kalian akan manggil CSS-nya kan. Di sini dibikinin server.on, artinya buat manggil si style CSS gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya, nah kalau ini untuk manggil halaman lain. Jadi kayak tadi kan halaman 1 saya panggil, misal terserah nih nama halamannya, misalnya nama halamannya data, nama halamannya config, bebas gitu ya. Yang penting ini nama halamannya ini, terus manggilnya ini. Nah ini nggak harus sama, beda. Misalnya manggil halaman 1.html tapi cara manggilnya apa gitu. Tapi biasanya kan manggil itu sesuai nama halaman kan.
Udah, kalau udah selesai gini tinggal server.begin. Ini wajib ada, saya kan suka lupa nih server.begin juga nggak masuk. Nah, kalau udah begini kalian udah bisa nih jalanin upload. Tapi misalnya saya save dulu ya, save as, kita kasih namanya apa? Bisa kasih namanya coba, atau spiff aja langsung lah ya namanya, spiff ya, kita kasih nama spiff. Nah, nanti kita buka filenya, file spiff itu begini kan, spiff kan ada. Nah, di sini kita bikin file folder data, kemudian formatnya harus bentuknya kayak gini ya. Jadi di folder itu yang ada spiff.ino nya harus ada folder data. Kemudian nah ini yang mau kita isiin ke dalam ESP32 nya. Jangan folder nggak bisa, kita bikinnya file langsung. Jadi mau image mau apapun nanti taruhnya di situ juga. Ini kita bikin ada dua ya, misal index.html. Nah, kita akan bikin index.html, terus yang di sini style.css. Nah, kan udah bikin. Sekarang dua-duanya kita buka. Kalian bisa sih pakai notepad atau kalian bisa buka pakai apa aja, terserah. Ini saya pakai Visual Studio Code. Kemudian style CSS juga pakai Visual Studio Code. Ini kita pakai. Nah, ini kan masih kosong nih. Sekarang kita isi. Oh iya, satu lagi harusnya. Tadi kan kita ada 3 file ya, index.html, style.css, satu lagi 1.html ya kan, HTML. Jadi ada 3 ya. Nanti kita ini tiga-tiganya. Open file 1.html. Untuk index kalian bikin kayak gini doang nih. Ini kan atas standar lah ya, HTML headnya apa nih, terserah namanya SP32 web server. Ini terus di sini kan ada nih manggil style.css. Jadi nanti style.css nya kita bikin filenya. Nah, pada saat ini ada tombol ditekan, dia manggil satu. Ini kita save. Sebenarnya karena kita bikinnya sama, kalian copy paste aja. Tuh kan, kalian paste, nanti kalian rubah aja ini jadi kosong, jadi dia manggil ke index. Kalau dipencet ini kita ganti page 1 karena sama sih gambarnya. Ini kalian bebas lah ya. Nah, sekarang kita bikin style CSS nya. Ini CSS nya dia, saya copy paste aja sih biar cepat karena biasa juga saya beli template kalau misal bikin web. Jadi ini HTML. Nah, ini ya, ini kalian bebas lah kalau kalian yang bisa ngerti. Ini button cuma satu doang sih, ini button doang aku pakai cuma buat ganti. Kalau yang kalian biasa bikin web pasti udah jago banget. Oke, ini ya filenya udah di save semua. Jadi di folder data ini ada file-file ini. Nah, baru deh setelah itu kita program. Ini pilihnya SP32 Dev Module ya. Dan pada saat program kalau emang gagal, kalian tekan tombol boot. Nih kan connecting begini ya, kalian pencet ini. Salah, yang boot ya, yang boot sebelah kanan itu reset tadi. Pencet, nah kan program kan. Nah, udah selesai. Sekarang file di dalamnya tadi ini cuma codingannya doang yang kita program. Sekarang kita upload datanya. Sama, harus pencet lagi karena dia nggak bisa langsung. Kita tunggu sampai selesai. Ini file size-nya ukurannya 4 MB doang, tapi dikompres sih ini kan filenya. Nah, udah selesai nih. Kalau sudah selesai, kita langsung buka serial port monitor, pencet reset. Buat tahu IP-nya. Tuh, ini ya 193 sama. Biasanya IP itu akan sama terus. Tadi mana ini ya? Ya sama lah yang tadi pertama. Kita panggil P1. Itu ya. Oke. Ini
cara sederhana untuk spiff. Nanti kita coba masukin yang udah ada fungsinya lah, misalnya nyalain lampu lah ya. Kalau yang sebelumnya kan videonya nggak ada nyalain lampu pakai ini kan. Nah sekarang kita coba untuk nyalain lampu dengan web server kayak gini. Oke, untuk video kali ini itu aja. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian atau saran kalian di komen. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.